نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين جماعة rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya, air yang berlimpah dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang telah mengajak umatnya untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan kesyirikan, meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahiliyah. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita selesaikan surat As-Sajdah. Dan kita telah sampai pada akhir daripada surat ini. Pada ayat 27 sampai ke 30 dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Awalam yarau anna nasuqul maa'a ila al-ardil jurzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun." Tidakkah mereka melihat bahwa kami menggiring air menuju tanah yang tidak ada tanamannya, kemudian kami keluarkan dengannya tanaman yang dari tanaman-tanaman itu dimakan oleh binatang ternak dan diri mereka. Afala yubsirun, tidakkah mereka melihat? Wa yaquluna mata hadzal fathu in kuntum shadiqin, dan mereka mengatakan, kapan terjadinya penyelesaian ini apabila kalian orang-orang yang benar? Qul yawmal fathi la yanfa'u alladziina kafaru imanuhum. Qul yawmal fathi la yanfa'u alladziina kafaru imanuhum wa la hum yunzarun. Katakanlah, pada hari penyelesaian tidak akan berguna bagi orang-orang kafir iman mereka, dan mereka tidak diberi tenggang waktu. Fa'rid anhum wantazir, maka berpalinglah engkau dari mereka dan tunggulah. Innahum muntazirun, sesungguhnya mereka semua juga menanti. Pada ayat 20 Allah Subhanahu wa taala mengajak kita untuk melihat keadaan kaum yang hidup di satu daerah yang kering rondang, tanah mereka tidak subur. Al-ardil jurz, tanah yang tidak ada tanamannya padanya. Termasuk di sini disebutkan oleh para mufassirin adalah tanah negeri Mesir. Asalnya tanah negeri Mesir
terlalu lembek sehingga berlangsung turun hujan dengan deras kepada mereka akan menghancurkan rumah-rumah mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan kepada mereka dengan sungai Nil yang akan sampai kepada mereka air yang turun di daerah yang lain di negeri Habasyah, Ethiopia. Ketika di sana turun hujan deras, air berserta tanah merah yang ada di negeri itu mengalir ke negeri Mesir. Kemudian negeri Mesir menjadi negeri yang makmur, subur, bisa ditanami dan bisa ditinggali. Itu adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengalirkan air dari daerah lain menuju satu daerah, ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan air itu Allah menumbuhkan berbagai macam tanaman. Dari berbagai tanaman mereka bisa mengambil manfaatnya untuk binatang ternak mereka, demikian juga untuk diri mereka sendiri. Maka Allah Subhanahu wa taala mengajak kita, afala yubsirun, tidakkah mereka mau memperhatikan hal seperti itu? Kita renungkan keadaan kita sendiri. Barangkali di daerah kita kurang air, tapi Allah Subhanahu wa taala masih mengeluarkan air dari sumur-sumur kita ataupun dengan ledeng dari daerah lain. Ini adalah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala yang mengharuskan kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada ayat ke-28 Allah Subhanahu wa taala mengatakan untuk menceritakan perkataan mereka orang-orang yang mendustakan para rasul. Mereka mengatakan, mata hadzal fathu, kapan pembukaan ini? Mereka orang-orang kafir ingin segera mendatangkan azab Allah Subhanahu wa taala, ingin segera mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala yang dijanjikan oleh para nabi dan para rasul. Ini adalah bentuk istijar, keterburu-buruan dari mereka orang-orang kafir. Dan al-fasl yang disebut pada ayat ini adalah al-faslul qadha, pada hari kiamat nanti penentuan siapa yang akan menjadi ahlul jannah dan siapa yang akan menjadi ahlun nar. Bukanlah Fathu Makkah sebagaimana dikesankan oleh sebagian ahli tafsir. Karena kalau di Fathu Makkah Allah Subhanahu wa taala masih menerima orang-orang yang bertaubat. Sementara al-Fatah, pembukaan yang disebut pada ayat ini dikatakan pada ayat ke-29, qul yawmal fathi la yanfa'u alladziina kafaru imanuhum, katakanlah pada hari pembukaan, pada hari penentuan keputusan tidak akan berguna iman dari mereka orang-orang kafir. Ketika sudah terjadi hari kiamat, mereka melihat timbangan amal, mereka melihat neraka Allah Subhanahu wa taala, mereka melihat azab Allah Subhanahu wa taala di hadapan mereka, mereka akan beriman. Tapi pada saat itu sudah tidak berguna. Walahum yunzarun, tidak pula mereka diberi tenggang waktu untuk beramal setelahnya. Karena al-akhirah adalah darul jaza, akhirat adalah tempat untuk mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara dunia ini adalah tempat untuk kita beramal. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, jadilah kita orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menjadi orang-orang yang kafir yang mendustakan kabar-kabar ghaib dari Allah Subhanahu wa taala ataupun dari Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yakinlah dengan apa yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara-perkara ghaib. Yakinlah terhadap apa yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari asratus saat dan tanda hari kiamat, dari apa yang akan terjadi pada alam kubur, dari apa yang akan terjadi pada padang mahsyar dan seterusnya. Dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wa
alaihi wasallam banyak memberitahukan hal tersebut, maka orang yang beriman disebutkan dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala, sifat mereka dikatakan alladzina yu'minuna bil ghaib. Mereka adalah orang-orang yang percaya dengan hal-hal yang gaib yang belum bisa dilihat oleh mata mereka, tidak bisa diindra oleh panca indera mereka. Orang yang beriman selalu yakin dengan apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kemudian di penutup surat As-Sajdah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Fa'arid 'anhum wantazir." Maka berpalinglah dari mereka, sudah tinggalkan mereka. Orang-orang yang sudah disampaikan hujjah, orang-orang yang sudah didakwahi tapi tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau beramal saleh, tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. A'rid 'anhum, jauhi mereka, palingkan dirimu dari mereka, tinggalkan mereka. Wantazir, dan tunggulah hari kiamat. Kita semua menanti datangnya hari kiamat yang tidak ada yang tahu kapan datangnya. Innahum muntazirun, mereka pun juga demikian menunggu. Kita semua sama, manusia yang hidup di dunia ini, muslimnya maupun kafirnya, sama dari sisi bahwa mereka semua akan mati, dari sisi bahwa mereka nanti akan hidup lagi di hari kiamat. Semuanya menunggu, cuma tentunya berbeda. Kita menunggu dengan beriman, kita menunggu dengan beramal saleh, kita menunggu dengan banyak harapan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi mereka orang-orang kafir menunggu datangnya kematian, menunggu datangnya al-qiyamah dengan kekafiran, dengan kelalaian. Semoga Allah Subhanahu wa taala menguatkan iman kita kepada perkara-perkara yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita sehingga meskipun cukup lama kita bisa menyelesaikan makna dari surat As-Sajdah, tafsir dari surat ini, meskipun adalah tafsir dengan ringkas yang di mana surat As-Sajdah disunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca pada salat subuh dari hari Jumat. Kalau kita lihat isinya, ini mengingatkan kita kepada al-mabda' wal ma'ad, mengingatkan kepada kita tentang awal mula penciptaan kita, awal mula penciptaan manusia. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah liat, kemudian ditiupkan roh padanya. Anak keturunan Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari air mani yang hina. Kemudian mereka semua hidup di dunia, mendapatkan rezeki dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika datang ajal, mereka semua menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika terjadi hari kiamat, mereka semua dibangkitkan dari alam kuburnya dan kemudian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau setiap pekan kita mengingat hal ini, setiap hari Jumat dibaca oleh imam dan kita yang telah di belakangnya memahami maknanya, insyaallah akan senantiasa menyala dan bertambah kuat iman dalam hati kita. Cahaya dari Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mendengar dengan baik dan mengikuti kebaikan yang didengar. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحابك وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا بكل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على نبينا محمد.